Sudah lihat datanya, masalahnya adalah SpongeBob. Halo. Tuan, selamatkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, malam semangatnya tetap lesu. Balik lagi bersama saya Abdul di Share Movie. Kali ini saya akan mencoba merangkumkan film SpongeBob SquarePants on the Run. Mencoba untuk dirangkum sepadat-padatnya, serapat-rapatnya, dan sekenyal-kenyalnya. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Film dibuka dengan nuansa pagi hari di Bikini Bottom. Ada Tuan Krabs, si kepiting, Patrick, si bintang laut, Squidward, si gurita, Sandy, si tupai, dan Plankton, si plankton. Tentu saja tidak lupa dengan SpongeBob, si Sponge, dan Gary, si siput. Aktivitas SpongeBob dimulai dengan sarapan pagi bersama Gary sebelum berangkat bekerja. Ayo, Gary, sarapan. Pagi hari di Krusty Krab, keadaan berjalan dengan ramai lancar seperti biasanya. Ada SpongeBob yang selalu ceria dan Squidward sang komentator. Apa yang kau katakan? Aku tidak tertarik. Jangan libatkan aku. Pagi itu Tuan Krab membeli mesin baru dari Sandy yaitu Otto. Kelebihannya tentu saja tak perlu dikaji. Sayangnya baru beberapa saat Otto sudah membuat kesal Tuan Krab. Tak lama Otto diseret keluar dan dibuang ke tempat sampah Jambaket. Jangan membuatku memanggil keamanan. Kau Tidak, kau dipecat. Kau dipecat, dasar mesin jahat. kekerasan pada robot, kekerasan pada robot. Mengetahui hal itu, Karen keluar dan mengadopsi Otto sebagai anaknya. Sementara itu, Plankton sedang asik sendiri mengintip toko sebelah. Nikmati selama kau bisa, Tuan Eugene Krabs. Sementara itu, di belahan laut lainnya, Raja Hijau berekor duyung yaitu Raja Poseidon mulai kekurangan skincare kulitnya. Setengah kerajaanku untuk seekor siput. Tidak. Anugerah. Ya, akan kuberikan anugerah siapapun yang bisa membawakanku siput. Baiklah, kubuat surat perintahnya, Yang Mulia. Plankton yang mengetahui hal itu mencuri Gary dan menyerahkannya kepada Raja Duyung. Tentu saja dengan niat untuk menyingkirkan SpongeBob dari Krusty Krab. Oh, siput? Tidak, ini terlalu sempurna. Menyingkirkan Gary, ini berarti menyingkirkan SpongeBob. Oh iya. Singkat cerita, setelah mengetahui Gary diculik, SpongeBob dan Patrick pergi bersama untuk menyelamatkannya. Plankton dengan senang hati memberikan transportasi gratis bersama Otto, anak angkat Plankton, dan Karen. Kalian butuh benda tua ini jika kalian akan pergi jalan-jalan atau misi penyelamatan. Tahu Otto kemana kalian ingin pergi dan dia akan membawa kalian ke sana. Semuanya naik, kau dipecat. Akhirnya perjalanan mereka menyelamatkan Gary pun dimulai menuju istana Poseidon dengan riang gembira. Mungkin jika kepalamu tidak dipenuhi dengan pasir, kau bisa menyetrika juga. Ya, lebih baik kepala penuh pasir daripada kepala penuh batu. Sepertimu. Oh, cukup. Hentikan mobilnya. Ya, hentikan mobilnya, Otto. Sesampainya di istana Poseidon, SpongeBob dan Patrick meminta Gary dikembalikan dengan cara baik-baik. Namun, Raja Poseidon tak ingin kehilangan Gary sebagai aset skincare-nya dan memasukkan mereka ke dalam penjara bawah tanah. Di penjara bawah tanah, SpongeBob merasa gagal karena tak mampu membawa Gary kembali pulang bersamanya. Ini bukan salahmu, Patrick. Kau sudah jadi sahabat sejati selama ini. Tidak pernah goyah, tidak pernah berhenti. Hanya saja, aku gagal, itu saja. Dan aku tidak akan pernah melihat Gary kecil yang tidak berdosa lagi. Oh hatiku.
patah. Oh, ayolah kawan, bersemangat. Di saat itulah Gulma datang untuk membantu SpongeBob dan Patrick. Sementara itu di Krusty Krab terjadi huru-hara akibat pesanan Krabby Patty yang tak kunjung terpenuhi. Para penemu masuk ke dalam Krusty Krab dan mengobrak-abrik seluruh isinya. Krusty Krab pun hancur karena tak ada yang mampu memasak Krabby Patty selain SpongeBob. Kita tidak akan kesulitan begini jika ada SpongeBob. Di mana SpongeBob? Setelah mengetahui hal itu, Plankton dengan riang gembira meminta Tuan Krab memberikan formula rahasia. Dengan terpaksa, Tuan Krab mengeluarkan secari kertas yang berisi formula Krabby Patty. Ambil semuanya. Tunggu. Seperti Joker dan Batman atau McQueen di film Cars, kemenangan akan terasa hambar ketika antagonis yang selalu kalah tiba-tiba menang dengan cara mudah. Tanpa SpongeBob, semua ini tidak ada artinya lagi. Kau tidak bisa begitu. Aku menghabiskan seluruh karirku untuk momen ini. Dan kau hanya terlentang seperti paus terpana? Tak kubiarkan kau merampas balas dendamku. Sampaikan salamku pada istri tersayangmu. Tak lama, Sandy datang mengajak Squidward, Tuan Krab, dan Plankton untuk pergi membantu SpongeBob setelah mengetahui dia dalam masalah. Tanah Poseidon mempersembahkan pertunjukan sekaligus hukuman mati para tersangka di ruangan Aqua pada Jumat malam. Ada hukuman mati para tersangka? Mereka mulai menyusup di acara persidangan SpongeBob yang diadakan Raja Poseidon. Di acara tersebut, SpongeBob ditetapkan sebagai terdakwa kasus kriminal melawan Raja Poseidon. Dan di sisi lain, Lemon bertugas sebagai adipati tugas kotor. Bangsawan eksekusi dialah maniak sang jagal. Aku suka Lemon. Dia sangat kuat. Singkat cerita, mereka berhasil mengacau dan membawa kabur Gary di acara tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, pasukan Raja Poseidon mulai mengejar para kriminal kecil ini. SpongeBob dan teman-temannya melakukan perlawanan hebat dengan Squidward sebagai core yang mengangkat beban tim. Namun sayangnya, rencana mereka gagal karena pasukan Poseidon menggunakan strategi meta terbaru. Tumbang satu. Kepergiran! Raja Poseidon datang menjumpai mereka dengan hati yang gembira. Dia memaafkan kekacauan yang telah mereka buat dengan syarat memberikan aset skincare yang SpongeBob curi. SpongeBob akan mengembalikan siputku tanpa keraguan sama sekali. Tunggu apa? Berikan saja siputnya dan kalian semua bebas pergi. Tentu saja SpongeBob tak ingin melakukannya karena Gary merupakan kawan terbaik baginya. Aku terlalu menyayangi Gary dan dia menyayangiku. Jika kami tidak bersama, kami akan sangat sedih. Ya, terserah apa yang akan kau lakukan pada kami. Aku yakin Anda mengerti kalau punya kawan seperti mereka. Kawan seperti mereka? Setelah berkaca diri, Raja Poseidon tiba-tiba menangis karena tak punya kawan terbaik seperti SpongeBob dan Gary. Dia merasa dirinya dikhianati oleh pasukannya. Tak ada satu orang pun yang menganggapnya teman. Akhirnya SpongeBob menawarkan diri sebagai teman sang raja. Dengan syarat, jangan peduli dengan ketidaksempurnaan termasuk kulit keriput sang raja. Penampilan tidak berarti. Kami tidak peduli dengan sedikit ketidaksempurnaan atau bahkan yang besar. Apa kau menyarankan bahwa aku tak membutuhkan ikal berombak luar biasa ini? Aku tidak butuh jepitan leher ini. Tidak perlu lagi plat dada dan korset ini. Oh, wow. Dan bebaskan para siput. Akhirnya SpongeBob dan kawan-kawan kembali pulang ke Bikini Bottom dengan oleh-oleh siput dari sang raja sebagai tanda terima kasih. Sekian dan tamat. Ending yang menjijikan. Hal yang bisa dipetik yaitu jangan membeli skincare. Jadilah dirimu apa adanya tanpa skincare. Oke, begitu sajalah ya. Durian makan cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Yuk, bye-bye.